Hari ini, saya hendak meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama, dengan khotbah berjudul, Siapakah Bapamu? Biarkan saya menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Amerika Serikat. Seorang ibu tunggal melahirkan seorang anak. Ketika anak itu tumbuh dewasa, ia masuk TK, dan guru TK bertanya kepadanya, "Siapakah ayahmu?" Anak itu, yang belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, sangat malu dengan pertanyaan itu. Namun, ketika ia masuk sekolah dasar, sang guru menanyakan pertanyaan yang sama. "Siapakah ayahmu?" Anak itu menjawab semua pertanyaan lain dengan percaya diri dan unggul secara akademis. Tetapi pertanyaan, "Siapakah ayahmu?" sangat mengganggu hatinya. Dia sangat tertekan. Itu karena dia tidak pernah mengenal ayahnya semasa taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Akhirnya, ibunya berpikir, anakku tidak bisa tumbuh dengan baik di lingkungan ini, jadi dia pindah ke tempat lain. Setelah mereka pindah, para tetangganya bertanya kepadanya, "Siapakah ayahmu?" Kemanapun dia pergi, pertanyaan "siapakah ayahmu?" selalu mengikutinya. Sejak saat itu, anak itu menjadi sangat tertekan dan kadang-kadang bahkan mengalami gejala kecemasan. Kemudian, ketika dia berumur sekitar 14 tahun, seorang pendeta baru diangkat ke desa itu. Ketika pendeta baru itu berkhotbah selama kebaktian, dia sangat tersentuh olehnya meskipun dia masih kecil. Setelah kebaktian, ketika ia hendak pulang, pendeta melihat dia dan bertanya, "Kamu anak siapa?" Ketika pendeta itu langsung menanyakan pertanyaan yang selalu menjadi sumber trauma baginya. Dia terkejut, ragu-ragu, dan wajahnya memerah. Kemudian, melihat reaksinya, sang pendeta mengatakan kepada anak itu, "Kamu sangat mirip dengan ayahmu." "Aku tidak pernah melihat anak yang sangat mirip dengan ayahmu." "Tentu saja, aku tahu dengan baik siapa ayahmu." Mendengar hal ini, wajah anak itu mulai memerah. Sang pendeta, sambil menyemangati dan membelai anak itu, berkata, "Bapa yang kubicarakan adalah Tuhan. Kamu sangat mirip dengan Tuhan," dan memujinya. Sejak hari itu, anak tersebut melepaskan diri dari selubung kegelapan. Dia sangat gembira mengetahui melalui pendeta bahwa Tuhan adalah Bapanya. Ini adalah kisah nyata, bukan cerita fiksi. Jadi, sejak hari itu, anak itu bisa menghadapi orang dengan wajah yang cerah. Dia bahkan menderita fobia sosial, tetapi setelah mendengar kata-kata pendeta hari itu, dia menyadari, "Aku sangat mirip dengan Bapakku, dan Bapakku adalah Tuhan." Dengan demikian, hidupnya berubah 180 derajat sejak waktu itu. Lebih dari itu, ia sangat bersukacita. Dan sejak saat itu, bahkan ketika orang-orang asing bertanya kepadanya, "Siapakah ayahmu?" ia menjawab dengan penuh percaya diri, "Saya adalah anak Tuhan." Betapa indahnya kisah ini. Ketika kita berpikir tentang berapa banyak anggota keluarga surgawi yang terkasih, hidup tanpa sepenuhnya mengetahui siapa bapa dan ibu mereka, tidakkah kita menginginkan untuk memberitahukan kepada mereka siapa bapa dan ibu mereka yang sejati? Secara rohani, orang tidak mengenal bapa dengan baik. Mereka juga tidak mengenal ibu. Selain itu, mereka tidak menyadari lingkungan rohani di mana mereka berada. Jika seseorang bertanya, "Siapakah ayahmu?" bagaimana kita bisa menanggapi? Kita dapat menjawab dengan penuh keyakinan dengan mengatakan,
Bapakku adalah Tuhan. Kita memiliki bukti yang jelas yang diberikan kepada kita oleh Bapa dan Ibu. Dalam Alkitab, itu digambarkan sebagai memeteraikan. Bukankah kita semua, sebagai anggota keluarga surgawi, harus bermegah tentang nama Bapa dan kemuliaan Ibu, kepada orang-orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dipersenjatai dengan kepastian ini? Tokoh dalam cerita yang baru saja saya sebutkan, adalah Ben Hooper, seorang gubernur yang terpilih 2 kali di Amerika Serikat. Semuanya, kita masih memiliki banyak saudara dan saudari di dunia yang gelap ini. Kita harus memberitahu mereka, siapa Bapa kita. Kita harus memberitahu mereka, Anda sangat mirip dengan Bapa. Anda sangat mirip dengan Ibu. Bukankah sangat diperlukan untuk memberitahu mereka, Bapamu adalah Tuhan, dan Ibumu adalah Tuhan? Jadi, apa yang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan? Itu mengajarkan kita untuk bermegah tentang nama Tuhan kepada semua orang di dunia. Jangan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di luar. Hal ini harus dinyatakan agar semua orang di dunia dapat melihat dan memahaminya. Bukankah ini yang diajarkan Alkitab kepada kita? Mari kita temukan bukti dalam Alkitab bahwa Bapa kita adalah Tuhan. Pertama, mari kita lihat kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Kita tidak boleh lupa bahwa semua umat manusia memiliki ayah jasmani yang melahirkan tubuh dan bapa rohani yang melahirkan roh. Untuk memahami dunia rohani, bukankah perlu mempelajari firman Tuhan? Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak boleh menyangkal fakta bahwa kita memiliki Bapa dari roh kita. Kita memiliki Bapa dari roh kita, dan siapa lagi menurut Galatia pasal 4? Kita memiliki ibu dari roh kita. Jadi, menurut 2 Korintus pasal 6 ayat 17 hingga 18, kita disebut sebagai siapa? Dikatakan bahwa kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Saat ini, banyak gereja di dunia juga bersikeras bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Namun, Tuhan telah memberi kita bukti yang jelas bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Bapa telah menempatkan meterainya di dahi kita. Melalui apa? Melalui darah Paskah. Hubungan keluarga adalah ikatan yang terbentuk melalui darah. Oleh karena itu, ini sering disebut sebagai hubungan darah. Mari kita lihat kitab Keluaran pasal 12. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 11, Tuhan berkata, "Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan." Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu, apakah darah ini? Ini adalah darah anak domba Paskah. Dan darah itu menjadi apa? Dalam Alkitab bahasa Inggris, tertulis bahwa itu akan menjadi sign. Dengan kata lain, tanda atau tanda tangan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Lalu, tanda siapa yang dilambangkan oleh darah anak domba Paskah? Itu melambangkan tanda Tuhan. Karena ini adalah tanda tangan Tuhan.
pada zaman Perjanjian Baru, Yesus juga menekankan pada malam Paskah. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Karena itu, karena darah anak domba Paskah melambangkan darah Tuhan, sebagai tanda tangan Tuhan, Tuhan melindungi rumah-rumah itu, sehingga malaikat pemusnah tidak dapat membawa bencana kepada mereka. Mereka menjadi tempat yang berisi tanda tangan Tuhan, yang menunjukkan bencana tidak boleh menimpa tempat ini. Itu sekarang dimeteraikan di dahi kita. Meskipun kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani kita, semua malaikat pemusnah dan malaikat penghakiman dapat melihatnya dengan jelas. Hari ini, setelah dipilih oleh Tuhan, kita berjalan di jalan iman, mengikuti jalan kebenaran perjanjian baru, jalan Bapa, jalan Ibu, dan jalan Raja. Oleh karena itu, kita harus berbangga dengan hal ini. Jika seseorang bertanya, "Siapakah Bapamu?" Jangan ragu untuk menjawabnya. Bapakku adalah Tuhan, yang namanya pada zaman Roh Kudus adalah Kristus Ahn Sang Hong. 2000 tahun yang lalu, pada zaman anak, namanya adalah Yesus. Bapakku adalah yang dipanggil dengan nama Yehovah pada zaman Bapa. Kita harus bisa mengatakan hal ini dengan percaya diri. Hanya mereka yang merayakan Paskah yang berhak memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Ibu. Mari kita periksa ini sedikit lagi. Mari kita beralih ke Matius pasal 26. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat adegan merayakan Paskah dengan membuka ayat 26. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Itu adalah cawan yang berisi anggur Paskah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Melalui roti dan anggur Paskah, Yesus mengungkapkan kepada kita arti daging dan darahnya. Mereka yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus, yang ditandai pada dahi mereka, tidak boleh lupa bahwa kehidupan mereka saat ini dimaksudkan untuk menjalani sebagai kehidupan seorang raja. Karena Bapa kita adalah Tuhan, bagaimana kita harus menjalani hidup kita? Bukankah kita harus menjalani hidup kita layak disebut sebagai anak Tuhan? Sebagai anak-anak Bapa dan Ibu, bukankah seharusnya anggota keluarga surgawi menjalani kehidupan yang cocok sebagai anak-anak Bapa dan Ibu dalam perkataan, tindakan, pikiran, dan semua perilakunya? Mari kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Apa yang ia bawa? Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Di sini, terlihat bahwa malaikat yang membawa meterai Tuhan muncul dari negeri di sebelah timur dan memerintahkan keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk menghancurkan dunia dan berkata,
Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sekarang, mari kita beralih ke Wahyu pasal 22, tentang mereka yang telah dimeteraikan pada dahinya. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya. Di mana namanya akan tertulis? Bagaimana namanya tertulis di dahi mereka? Menurut Wahyu pasal 7, di mana meterai Tuhan ditempatkan, ada tertulis bahwa mereka dimeteraikan pada dahi mereka. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Di timur, cap tanda tangan biasanya digunakan, sedangkan di barat, signature atau sign digunakan. Namun, itu memiliki arti yang sama. Nama Bapa terukir di cap tanda tangan, dan begitu juga terdapat namanya di dalam tanda tangan. Kemudian, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 52, apa yang harus kita ketahui, jika kita adalah umat Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan? Tuhan berkata, umatku harus mengenal namaku. Bukankah menjadi masalah besar, jika nama orang yang salah tertulis di dahi mereka? Mereka harus memiliki nama Tuhan. Bukankah Yesus juga berjanji untuk memberikan nama barunya di zaman Roh Kudus? Nama Yehova akan terukir di dahi kita pada zaman Bapa, nama Yesus pada zaman Anak. Nama Yehova akan terukir di dahi kita pada zaman Bapa, nama Yesus pada zaman Anak. Untuk memiliki nama Tuhan di dahi kita, apa yang harus kita pelihara? Paskah, yaitu darah kudus Kristus, harus ada di dalam kita. Ini karena darahnya adalah tanda tangan Tuhan, yang ditulis dengan nama Tuhan. Jadi, dengan mengacu pada anggur Paskah, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Oleh darah siapa? Oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Dia berkata, ini adalah darahku. Karena itu, jika mereka yang tidak memiliki darah Kristus, menyebut Tuhan sebagai Abba Bapa, mereka hanyalah anak-anak palsu. Mari kita kembali ke Wahyu pasal 22. Pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, apa yang akan mereka lakukan, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bukan sembarang orang yang bisa memerintah, tetapi hanya mereka yang memiliki nama Tuhan tertulis di dahi mereka. Apa yang digunakan Tuhan untuk menandai namanya di dahi mereka? Menurut Keluaran pasal 12, itu adalah darah Anak Domba Paskah. Tuhan memerintahkan mereka untuk membubuhkan darah Anak Domba pada tiang pintu dan pada ambang atas, dan ini menjadi tanda. Darah Tuhan memungkinkan semua bencana untuk melewati mereka. Apa yang dilambangkannya? Itu berisi nama Tuhan. Dari firman yang diberikan di sini, kita dapat melihat bahwa mereka yang akan memerintah selama-lamanya adalah orang-orang yang nama Tuhan tertulis pada dahi mereka. Mereka yang tidak memiliki namanya, tidak akan pernah dapat mengambil bagian dalam kemuliaan memerintah selama-lamanya. Mari kita lihat firman 1 Yohanes pasal 2 tentang hal ini. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa itu? Yaitu hidup yang kekal. Alkitab bersaksi bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan hidup yang kekal kepada anak-anaknya. Janji Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Bukankah ini alasan mengapa Tuhan telah mengaruniakan daging dan darahnya kepada seluruh umat manusia untuk memberikan hidup yang kekal dan menegakkan sistem yang disebut kebenaran Paskah Perjanjian Baru, sehingga kita dapat menerima daging dan darahnya,
Ada tertulis bahwa janji Tuhan hanya untuk orang-orang seperti itu. Kemudian, melalui 1 Yohanes pasal 5, mari kita memastikan kesaksian dari mereka yang memiliki hidup yang kekal dan mereka yang tidak. Mari kita lihat kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Hidup yang kekal kepada kita. Kesaksian adalah bahwa Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal. Banyak orang mengatakan banyak cerita yang tidak berdasar. Seperti, jika kita percaya saja, kita akan menerima hidup yang kekal. Namun, bukankah Tuhan menetapkan hukum dan peraturan perjanjian baru yang memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus daripada menerima hidup yang kekal hanya dengan iman? Apa kebenaran ini? Dia membangunkan anak-anaknya akan kebenaran hidup, yaitu Paskah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 54. Lalu, apakah kesaksian menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat 11? Apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita? Lagi pula, menurut 1 Yohanes pasal 2, kepada siapakah hidup yang kekal ini diberikan? Hidup yang kekal adalah janji yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, dan Dia telah memungkinkan kita untuk mendapatkannya melalui Paskah. Dalam Keluaran pasal 12, kita dapat melihat bahwa Tuhan memerintahkan darah anak domba Paskah untuk dibubuhkan. Dan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7, bukankah anak domba Paskah disebut sebagai Kristus, domba Paskah? Pada akhirnya, darah itu adalah tanda Tuhan. Itu adalah meterai Tuhan, tanda tangannya. Itulah sebabnya semua bencana direncanakan untuk dilewati, dan kita dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Abba Bapa. Dalam Wahyu pasal 22, apa yang dikatakan tertulis, pada dahi mereka yang akan memerintah selamanya, di dunia yang mulia, di mana tidak ada lagi kematian, dikatakan bahwa nama anak domba tertulis di atasnya. Mereka harus menjadi orang-orang yang memiliki nama itu. Sebab itu, apakah umat Tuhan harus mengenal nama Tuhan atau tidak? Mereka memang harus mengenal nama tersebut. Mari kita lihat Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Siapakah bangsa yang mengetahui apa yang benar dan menyimpan pengajaran Tuhan di dalam hatinya? Bukankah mereka adalah umat Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan? Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Mengenai anak-anak Tuhan, mari kita lanjutkan dengan pasal 52 ayat 5. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Anak-anak Tuhan juga termasuk dalam kategori umatku. Anak-anak Tuhan pasti mengenal nama Tuhan. Hari ini, ketika kita bertanya kepada orang-orang di dunia, siapakah nama Tuhan pada zaman Bapa? Siapapun yang memahami Alkitab bahkan hanya sedikit saja, akan menjawab, Yehova. Bagaimana dengan zaman anak? Mereka akan berkata, Yesus. Kalau begitu, siapa nama Tuhan pada zaman Roh Kudus? Mereka tidak tahu jawabannya. Bukankah itu hanya Roh Kudus? Bukankah itu penasihat? Ini adalah respon yang kita dapatkan. Kita tidak hidup pada zaman Bapa atau pada zaman anak, melainkan pada zaman Roh Kudus. Lalu, haruskah kita mengenal nama yang akan digunakan Tuhan pada zaman Roh Kudus? Atau bolehkah kita tidak mengenal nama itu? Kita harus mengenal namanya. Hanya dengan begitu, kita dapat membedakan apakah nama Tuhan atau nama Tuhan lain tertulis pada dahi kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Tidak mengenal nama Kristus Ahn Sang Hong yang datang ke bumi ini dengan nama baru adalah hal yang sangat memalukan.
Bukankah lebih memalukan jika kita tidak mengenal nama ibu? Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk bermegah tentang nama Tuhan. Mari kita buka Mazmur 20 dan menegaskan firman untuk membanggakan nama Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal 20 ayat 7. Dengan kata lain, apa yang kita banggakan? Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah apa? Bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Nama Yehova adalah satu-satunya nama Tuhan yang telah menjadi pengetahuan umum di antara semua orang dalam masyarakat Yahudi. Dari sudut pandang mereka, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus tampaknya menganut agama baru atau aliran sesat. Orang-orang agama Yahudi sama sekali tidak menyadari bahwa zaman telah beralih dari zaman Bapa ke zaman Anak. Begitulah yang terjadi pada zaman ini. Zaman Roh Kudus dimulai ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan bertunas. Meskipun waktu tersebut telah lama berlalu, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa zaman telah berubah. Pada zaman ini, apa yang harus kita lakukan dengan nama Tuhan? Kita harus memegahkannya. Kita harus menjadi orang-orang yang dengan bangga dapat memberitahu semua orang di dunia tentang fakta bahwa kita memiliki Kristus Ahn Sang Hong, Bapa yang datang ke bumi ini dalam nama baru untuk menyelamatkan umat manusia. Berapa banyak penganiayaan yang dialami orang-orang kudus dari gereja awal karena bersaksi tentang nama Yesus? Mereka sering dicap sebagai bidat. Mereka kadang-kadang menjadi santapan singa di amfiteater Romawi, atau mereka dibakar sebagai obor manusia. Meskipun mereka mengalami pencobaan dan penganiayaan seperti itu, mereka tidak pernah lalai atau malas bersaksi tentang nama itu. Menganggap pencobaan dan penganiayaan sebagai kemuliaan. Kita dapat menegaskan hal ini melalui firman yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Zaman Bapa telah berlalu, dan zaman Anak juga telah berlalu. Kita hidup pada zaman terakhir, yaitu zaman Roh Kudus. Kemudian, kita harus mengukir nama Roh Kudus di hati orang-orang, memberitahukannya, dan memberitakannya. Engkau sangat mirip dengan Bapamu, sehingga sepertinya saya tahu siapa dia, bahkan tanpa engkau memberitahukan siapa dia. Bapamu pastilah Tuhan. Kalau begitu, bukankah engkau seharusnya mengenal nama Tuhan? Pada zaman Bapa, nama itu adalah Yehova, dan pada zaman Anak, itu adalah Yesus. Pada zaman Roh Kudus terakhir, Dia datang dengan nama baru, Kristus Ahn Sang Hong. Kita harus menjadi orang-orang yang dengan bangga menyatakan kepada semua orang, fakta bahwa Kristus Ahn Sang Hong adalah Bapa Surgawi kita. Bukankah ini salah satu misi yang harus kita lakukan pada zaman Roh Kudus? Mari kita lihat satu ayat lagi dalam Matius pasal 28. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dengan nama apa kita harus membaptis mereka? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ketika kita berbicara kepada banyak orang, mereka mengakui, nama Bapa adalah Yehova, dan nama Anak adalah Yesus. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Roh Kudus memiliki nama. Mereka berkata, Roh Kudus adalah roh. Bagaimana Roh Kudus bisa memiliki nama? Namun, apakah Alkitab kalian mengatakan bahwa Roh Kudus memiliki nama atau tidak? Kita tidak boleh menambah atau mengurangi dari Alkitab. Karena ada tertulis, Roh Kudus memiliki nama, maka nama itu harus ada. Kita semua harus menjadi anak-anak sorgawinya, yang dengan benar mengenal namanya, dan memperlihatkan kemuliaan Bapa di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah kita menerima hidup yang kekal melalui darah Kristus? Karena meterai di dahi kita dengan darah Tuhan, tanda tangan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, atau menyerah pada kita. Dengan tetap berada di dalam iman hingga akhir, dan memegahkan Bapa dan Ibu,
Marilah kita memberitakan nama baru, Kristus Ahn-Sang-hong, di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama seperti orang-orang kudus gereja awal memberitakan Yesus Kristus pada saat kedatangannya yang pertama kali. Pada zaman ini, bukan hanya Roh Kudus yang telah datang, tetapi juga pengantin perempuan memanggil anak-anak Sion ke sumber air kehidupan. Berharap bahwa semua anggota keluarga surgawi akan menghargai tidak hanya nama Bapa, tetapi juga nama Ibu, dan memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.